kita akan mulai. Jadi tadi sempat disinggung tentang program studi Alkitab digital. Tentunya ini kita akan mengupas dari beberapa sisi gitu ya. Tentunya urgensinya ataupun kayak gimana itu bentuknya. Nah, tapi saya mau mulai dulu. Sebenarnya dari dasar dulu ya. Ya. Studi Alkitab digital itu sebenarnya apa sih? Iya, jadi studi Alkitab digital ini adalah salah satu bentuk pelayanan lembaga Sabda yang mengusung ya atau mengangkat kurikulum sebenarnya berbasis kurikulum. Jadi ini adalah sebuah kurikulum yang disusun secara sistematis, berkala, direncanakan untuk dilakukan secara berkala dan juga terstruktur. Ya, kurikulum ini disusun untuk menolong gereja, institut pendidikan tinggi, dan perorangan nih juga ya, untuk bisa belajar tentang studi Alkitab digital. Begitu, Nikos. Wah, berarti ini memang benar-benar nggak main-main tadi, seperti yang saya bilang juga ya. Berarti yang melatar belakangi, apa ya, yang melatar belakangi adanya studi Alkitab digital ini sebenarnya apa sih, Bu? Iya, ini sebenarnya bukan program yang kalau orang Jawa bilang itu mak bedundu atau tiba-tiba ada gitu, enggak ya. Oh iya, Ini nih udah tentunya enggak ya? enggak lah gitu ya. Sabda sendiri, kamu tahu tahun ini Sabda usianya ke berapa tahun? Tahun ini masuk ke usia 29 tahun. Tahun ini Sabda berusia ke 29 tahun dan selama 29 tahun itu Tuhan menolong Sabda untuk tetap fokus pelayanannya kepada Alkitab dan studi Alkitab gitu ya. Dan sahabat-sahabat Sabda juga mungkin pasti sudah tahu ya bahwa terkait dengan alat-alat studi Alkitab, resources, metode, relasi, dan masih banyak lagi, Sabda juga sudah memberikan banyak banget roadshow, training, lalu juga kerjasama dengan berbagai mitra terkait dengan studi Alkitab dan teknologi, dan begitu banyak bahan gitu ya. Itu sudah dari 29 tahun yang lalu ini. Itu semua jadi satu ekosistem untuk studi Alkitab digital. Nah, tapi ada kerinduan. Setelah 29 tahun berjalan ada kerinduan yang begitu besar. Ada pertanyaan, gimana caranya semua bahan, alat yang udah kita lebih baik dalam satu kurikulum yang lebih terstruktur. Itu nih, Mas. Oke, ya. Sempat buffering tadi sebentar, jadi saya gitu. agak kaget. Oke, nggak apa-apa, Bu. Jadi intinya ini bukan program yang tiba-tiba ada gitu ya, tapi memang udah ada, istilahnya kalau dilihat dari trajektorinya, track recordnya, Sabda memang dari awalnya, dari sejak lahir berfokus kepada studi Alkitab, apalagi studi Alkitab untuk dunia digital ya. Oke, Bu, jadi kalau boleh tahu nih, sebenarnya kenapa sih SAD ini atau studi Alkitab digitalnya? Studi Alkitab digital ini perlu ada. Kan sebelumnya juga sebenarnya sudah ada studi Alkitab yang memang sudah banyak dilakukan oleh orang-orang. Kayak misalnya melalui buku dan sebagainya. Tapi kenapa sih SAD ini perlu ada? Iya, jadi gini Anikas ya, kami sangat rindu gitu ya, bahwa tubuh Kristus termasuk di dalamnya hamba Tuhan, mahasiswa STT, aktivis pelayanan gereja, dan jemaat ya, itu punya pendidikan dasar atau basic itu ya, untuk bisa mengerti dan menguasai alat-alat digital gitu, khususnya untuk studi Alkitab. Kita udah sering pergi roadshow, udah kasih training dan segalanya, tapi ternyata bisa pegang HP atau bisa megang laptop, belum tentu mereka bisa menguasai penggunaan alat-alat digital untuk studi Alkitab. Itu yang pertama. Jadi ada kurikulum SAD ini supaya dibuat lebih terstruktur gitu ya. Ada pendidikan dasar di dalamnya. Itu baru yang pertama loh, Nikos. Yang berikutnya apa? Gitu. Nah, yang keduanya ini. Jadi kami sangat berharap bahwa kurikulum SAD ini bisa jadi bagian yang bisa memperlengkapi mahasiswa STT terutama ya, dan hamba-hamba Tuhan untuk bisa melayani generasi digital. Karena nanti ke depan ini kalau mereka udah lulus STT, yang mereka layani siapa? Ya pasti kebanyakan generasi digital lah. Ya, jemaat yang hidup atau seluruh jemaat umat Tuhan yang hidup pada era digital ini. Jadi SAD ini akan memberi fondasi untuk mereka bisa melayani secara alkitabiah. Begitu nih, Kos. Itu. Mau lagi? Wow, luar biasa. Pentingnya, ada lagi? Ada lagi gitu ya. Jadi memang SAD ini kami susun bukan hanya untuk berikan hal-hal dasar tentang bagaimana bisa menggunakan alat-alat digital untuk studi Alkitab, tapi kami juga rindu dari kurikulum SAD ini, setiap mereka yang sudah mengikuti pendidikannya atau kurikulum ini punya pandangan, punya cara pikir, punya transformasi mindset ya, dan bisa melihat arah pelayanan yang lebih tepat lagi pada era digital ini.
Yang pasti kami sangat rindu dengan SAD ini ya, ada transformasi dalam hal scripture engagement pada era digital ini. Begitu nih, Kos. Ya, saya nangkep sih, maksudnya dalam artian ini kan sebagai persiapan ya, mempersiapkan Iya. atau mengantisipasi juga kondisi dunia digital yang sebenarnya sudah terjadi. Iya. Jadi untuk mengantisipasi ke depan gitu. Kalau misalnya hanya berhenti di tadi ya, kalau hanya berhenti di poin pertama yaitu basic skills atau sesuatu yang dasar, itu kan sebenarnya juga tidak bisa sampai situ aja. Harus tadi ya, Bu Evi sempat mention di poin berikutnya tentang mindset, arah pelayanan, lalu juga mikir ke depan. Berapa tahun lagi yang akan kita layani kan tentunya adalah, kalau saya ya berarti keponakan-keponakan saya, mungkin adik-adik saya yang usianya adalah usia-usia remaja India gitu ya. Nah itu yang akan dilayani, yang mana mereka berarti hidupnya memang di dunia digital. Maksudnya di dunia yang sekarang sudah digital. Oke nih, nah kalau misalnya lanjut lagi ya, jadi program atau kurikulum SAD ini pada akhirnya bisa tersusun atau terwujud gitu, kayak gimana nih Bu? Cerita ringkasnya aja, kalau diceritakan dari awal nih kayaknya kok lama sekali. Coba diringkaskan. Oh, nggak boleh dari tahun 94 ya saya cerita. Waduh, kalau 94 lama sekali, 94 sampai sekarang. Oke. Tahun. Iya, secara faktanya realnya ada kurikulum SAD ini sebenarnya baru tahun 2023 ini ya, tapi tadi udah ya, kerinduannya udah lama gitu ya. Nah, waktu akhir tahun 2022 waktu kita mau susun rencana untuk 2023, akhirnya kita angkat betul-betul ini ya, studi Alkitab digital harus menjadi fokus atau salah satu fokus dari program pelayanan Sabda 2023 dan harus gas kenceng. Kita nggak bisa tunggu misalnya nanti kita jalankan deh di kuartal 1, enggak, kita harus jalankan ini awal tahun, bulan Januari harus terwujud. Nah, jadi begitu selesai raker, semua sudah ketok palu, baik, kita akan komitmen untuk bikin kurikulum studi Alkitab digital ini, bukan PR yang gampang nih, Kos. Ya, langsung sebelum libur kita kerja keras gitu ya, Nikas ya, kamu mungkin masih ingat ya, untuk kumpulkan materinya, datanya, semua materi-materi yang kita udah punya untuk kita susun menjadi kurikulum yang terstruktur, sistematis, dan bisa digunakan menjadi satu modul. Paling nggak kita buat satu modul dulu, begitu. Berarti ada modul SAD gitu berarti ya, setidaknya yang pada tahun pada Januari kemarin berhasil diproduksi oleh Sabda. Oke nih, berarti waktu itu akhirnya setelah ada modul, setelah dijadikan kurikulum dan ada barangnya nih, implementasinya ke mana itu waktu itu? Iya, jadi waktu itu kan sudah ada modul kami buat dan kami langsung tujukan itu untuk kelas MLC atau Sabda Ministry Learning Center ya. Mungkin ada beberapa yang hadir di sini ikut kelas SAD waktu itu, PSAD, Pengenalan Studi Alkitab Digital ya. Nah, iya langsung kami implementasikan. Jadi awal Januari itu, bahkan sebelum libur itu sudah mulai membuat promosinya untuk membuka kelas itu ya, akan diselenggarakan 18 sampai 25 Januari. Kita buka promosinya. Lalu akhirnya ada 77 yang mendaftar untuk mengikuti kelas PSAD ini. Gitu ya. Jadi ya kita lakukan dulu untuk MLC. Begitu sih Nikas. PSAD itu berarti pengenalan ya. Berarti pengenalan studi Alkitab digital. Ya, berarti nanti ada yang lebih advance lagi ya. Itu modul 1. Berarti nanti akan ada modul 2, 3, 4. Berarti nanti ada continually akan ada modul yang melanjutkan dari SAD itu berarti ya. Kita doakan. Oke, teman-teman, itu tadi ya. Jadi urutannya setelah ada modulnya, setelah ada produknya ini, lalu diimplementasikan, diterapkan di kelas MLC. Nah, setelah itu, Bu, ini saya mendengar ada juga nih kelanjutan dari yang MLC ini. Iya, setelah kita coba di kelas MLC ya, kita nggak langsung terus leha-leha, udah nih, nggak, kita langsung gas kenceng lagi, tambah gas kenceng lagi, kita hubungi
Kita hubungin satu STT di Surakarta ya, untuk gimana kalau misalnya kita juga bikin kurikulum untuk mata kuliah SAD ini untuk STT gitu ya. Jadi onsite, ketemu tatap muka dengan mahasiswa, dan puji Tuhan dapat sambutan yang cukup baik dari rektornya waktu itu dan dari dosen. Dan akhirnya kita putuskan nih Februari ya. Jadi habis Januari, Februari kita mulai nih untuk kelas mata kuliah SAD di STT Inteos ya Surakarta begitu. Oke, nah itu berarti oke, ini ada sedikit tenis. Oke, nah berarti setelah dari MLC, setelah dari produce modul MLC lalu ada di STT. Nah tadi saya sendiri pengen tanya lebih lanjut nih. Kalau yang di kurikulum MLC-nya di STT ataupun MLC itu apakah isinya atau kontennya itu sama ya Bu? Atau ada beberapa perbedaan gitu? Ya, ada sedikit ini ya, ada sedikit perbedaan gitu karena kan kita sesuaikan untuk kebutuhan targetnya gitu ya. Kita lihat dulu deh satu-satu gitu ya dari yang untuk modul MLC itu ya. Jadi itu memang pertama kali modulnya itu disebut dengan pengenalan studi Alkitab digital, atau ini disebut dengan modul SAD 1 gitu ya. Jadi modul SAD 1 judulnya pengenalan studi Alkitab digital, dan di situ ada 5 pelajaran nih Kos. Ya, ada 5 pelajaran dalam modul tersebut. Yang pertama tentang pentingnya studi Alkitab digital, nanti bisa lihat di slide selanjutnya. Lalu ada pengertian studi Alkitab digital, kelebihan dan kelemahannya, Smart Bible untuk studi Alkitab, dan tantangan kesempatan studi Alkitab digital. Ini cukup diringkas karena itu 5 pelajaran yang harus dibahas dalam 5 hari. Nah, ini benar-benar padat dan ringkas. Iya, dalam 5 hari gitu nih Kos ya. Jadi di situ disebut ya SAD 1, berarti diharapkan akan ada SAD 2, 3, sampai mungkin ada 5. Itu. Mungkin berarti itu tadi teman-teman, jadi isi dari modul dari PSAD ya berarti ya, SAD 1. SAD 1. Iya. Itu juga kelas dari MLC yang pengenalan studi Alkitab digital juga sempat dimuat di Sabda Daily yang bisa diakses di sabda.info. Teman-teman ini bisa mengaksesnya dan bisa melihat sedikit reportasenya terkait pengenalan studi Alkitab digital. Mungkin ada teman-teman di sini yang mengikuti kelas PSAD ini dan mungkin bernostalgia dengan foto-foto. Ini ada beberapa foto yang waktu pelaksanaan kelas gitu ya. Oke, Bu, berarti tadi kalau gitu dengan yang STT berbeda atau isinya sama atau gimana? Beda dong. Ya, kalau yang tadi MLC itu kan, ya kalau yang MLC tadi kan ditujukan untuk lebih ke ini ya, jemaat umum ya, pada dasarnya jemaat umum gitu ya. Dan itu juga diskusinya dilakukan seluruhnya online di kelas WhatsApp group waktu itu penyelenggaraannya. Nah, kalau yang STT ini kita harus membuat lebih ini ya, harus lebih terstruktur lagi gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat materinya, jadi yang pertama itu kita bagi ke dalam menjadi beberapa pertemuan. Kalau ini 5 hari yang MLC tadi, ini bisa sampai satu semester nih ya, kurikulum untuk 1 semester ada sekitar 11 kali tatap muka gitu ya. Jadi yang pertama ini yang ngajar nih orangnya nggak cuma 1 orang. Kalau yang presentasi di MLC itu kan Bu Yulia yang mempresentasikan untuk ininya ya, untuk materinya. Nah, kalau ini dari beberapa staf Sabda juga. Jadi kayak pentingnya studi Alkitab itu disampaikan Ibu Yulia, lalu ada pengenalan SAD sendiri itu masih Ibu Yulia, lalu disambung dengan pengenalan bahan-bahan studi Alkitab digital, itu waktu itu ada Ibu Yulia, Odi, saya dan Roma. Lalu pengenalan alat-alat itu mulai dari software Alkitab, situs Alkitab, lalu aplikasi Alkitab itu ada Ibu Yulia dan Odi di situ. Lalu berikutnya juga kurikulum selanjutnya, mata pertemuan selanjutnya itu ada praktiknya, itu UTS, ujian tengah semester ya. Lalu ada materi tentang Smart Bible, dan studi Alkitab digital itu Odi, lalu ada Smart Bible dan fondasi Smart Christian dan fondasi untuk Smart Church itu ada Roma dan Ray, lalu ada tantangan studi Alkitab digital, itu ada saya, Odi dan juga Tian. Lalu yang terakhir, pertemuan terakhir ini ya, ada kesempatan studi Alkitab digital yang tadi disampaikan oleh Ibu Yulia. Dan nanti tatap muka ke-12 kita akan ada ujian akhir semester bulan Juni nanti. Nah, ini suasana ini ketika terlihatnya juga kondisi ini ya Bu ya, kondisi saat mengajar ya Bu ya. Iya,
Betul. Nah, ini dia. Jadi teman-teman dari ini kondisi kelasnya. Oh, berarti Ya, di iya di hallnya hall. STT. Iya, Betul karena sekali. seluruh tingkat ya. Karena seluruh tingkat itu Nikos. Tingkat 1 Oke. sampai tingkat 4. Iya, jadi nggak bisa kalau di ruang kelas terlalu kecil. Tingkat 1 sampai tingkat 4 Oh, semua mendapatkan mata kuliah ini. Ini suasana ya, interaksi. Nah, ini waktu UTS nih Nikos. Nah, semua ya. praktek dengan HP, dengan untuk aplikasi, lalu dengan laptop untuk software Sabda. Dan puji Tuhan hasilnya cukup memuaskan. Oke, dan hari ini adalah menandai hari terakhir ya Bu ya kayaknya Bu ya untuk yang Ya. pertemuan di SCT Intel untuk SAD. Jadi tadi siang teman-teman dari Sabda terakhir untuk pertemuan untuk mengajarnya tatap muka, dan ini ada foto bareng. Memang nggak semuanya akhirnya bisa datang dari mahasiswa karena memang ada beberapa yang berhalangan karena kesehatan, tapi tidak masalah. Jadi ini adalah gambaran bagaimana Sabda selalu berkomitmen dalam panggilannya untuk bisa menerapkan studi Alkitab digital, dan ini langsung ke STT, tahap STT Ya. di Surakarta. Iya, Oke nih Bu, wow betul. luar biasa sekali. Jadi itu juga sebagai wujud apa ya, mungkin bisa dibilang tanggung jawab juga dari Sabda, sudah dipanggil juga untuk melayani Tuhan di bidang studi Alkitab Ya. digital dan memperlengkapi sebagai katalisator, infrastruktur, memperlengkapi teman-teman dari mahasiswa STT yang akan akhirnya nantinya akan mengajar juga generasi digital. Iya, Seperti itu mereka ya akan Bu Evi ya Bu terjun. ya. Mereka akan terjun tuh ke gereja, ke dunia digital, Ya, jadi harus diperlengkapi betul-betul. betul sekali ya. Ini juga ada beberapa testimoni nih Bu. Jadi kita mau lihat juga beberapa testimoni. Kalau ini mungkin agak kekecilan dari Bu Evi, jadi saya akan bacakan Iya. aja. Jadi ini kita ambil sampel gitu ya. Jadi ada dari SAD 1 kelas pagi. Waktu itu ada Ibu Jennifer Puspacista nih. Eh, kurang lebih beliau memberikan testimoni kalau melalui kelas SAD ini beliau semakin disadarkan bahwa banyak orang yang masih belum melek, dalam artian paham betul untuk studi Alkitab, terlebih lagi studi Alkitab secara digital. Dan melalui kelas ini beliau diperlengkapi untuk memiliki kecerdasan digital dan juga untuk bisa rutin nih untuk melakukan studi Alkitab secara digital. Ya, puji Tuhan, ini sharing dari Bu Jennifer yang baik juga, dan ini bisa diakses nih di sharing-sharing berkat dari teman-teman MLC, nggak hanya dari kelas SAD, tapi dari kelas-kelas MLC yang lainnya di Instagramnya sabda_MLC. Oke, next. Nah, ini kita mau, ada satu video yang menjadi testimoni dari teman-teman STT Intel tadi yang sudah di-sharingkan oleh Bu Evi. Kita mau dengar satu video singkat ini. Iya, itu tadi kita berikan applause juga ya untuk teman-teman yang sudah menolong. Tadi kalau Ibu Evi mention ada nggak hanya cuma satu orang yang memberikan materi, tapi banyak yang memberikan materi. Shout out juga untuk teman-teman yang boleh menolong dalam memperlengkapi, boleh menolong dalam terjadinya SAD ini di SAD Ya. Indos. Oke nih, Bu Evi, jadi kalau misalnya mau akses, teman-teman mau akses arsipnya, mau akses materinya dari SAD ini, bisa mengunjungi situs apa nih, Bu Evi?
Ya, kalau sementara ini kami sedang merencanakan untuk membuat satu situs ya, untuk bisa menjadi pusat ya untuk Ya. kurikulum studi Alkitab digital ini, tapi masih akan kami kembangkan di studi.sabda.org. Jadi nanti tunggu aja informasi dari kami ya, untuk rekan-rekan nanti bisa mendapatkan materi-materinya di situ gitu ya. Tapi juga kalau untuk pengenalan studi Alkitab digital untuk yang kelas MLC tadi, arsipnya sendiri sudah dipasang di live.sabda.org ya. Jadi untuk yang PSAD bisa di live.sabda.org, atau juga bisa masuk ke pesta.org, mlc.pesta.org ya Nikas ya, untuk mendapatkan modulnya di sana. Oh ya, gitu. Ya. Jadi ini yang di live.sabda.org, ini ada lengkap, ada videonya, ada juga PPT, audionya juga lengkap. Oke, silakan mengunjungi live.sabda.org, ada pengenalan studi Alkitab digital. Ya. Lalu juga ada yang di pesta.org, ini dia. Tadi sudah disampaikan juga pengenalan studi Alkitab digital. Di situ ada link untuk PDF-nya, bisa di-download, bisa diunduh, dipelajari untuk teman-teman semuanya. Ini dia PDF-nya. Oke, terima kasih Bu Evi. Jadi teman-teman itu tadi untuk bisa melihat arsipnya untuk studi Alkitab digital. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Ibu yang sudah mulai masuk. Nah, ini ada pertanyaan terkait kerjasama nih Bu. Apakah dengan siapa sih mestinya Sabda ini? Apakah Sabda ini juga bekerja sama dengan mitra atau dengan pihak-pihak yang lainnya dalam proses penyusunan studi Alkitab digital ini, Bu? Iya, pastinya ya Nikas ya. Tadi kan saya udah sebut juga di awal ya, bahwa kita bisa ada kurikulum studi Alkitab digital ini juga berkat kerjasama dengan mitra-mitra dari Yayasan Lembaga Sabda. Kami menjalin begitu banyak relasi ya dengan yayasan-yayasan yang berfokus kepada Alkitab dan studi Alkitab, mereka yang memberikan bahan-bahan resources untuk bisa didigitalkan dan masuk dalam ekosistem studi Alkitab Sabda. Jadi ini sangat-sangat tidak terlepas dari kerjasama Sabda dengan mitra, karena kami selalu punya prinsip we can't do it alone. Kami tidak bisa melakukan ini sendiri, ya. Dan dalam salah satu materi itu di pengenalan bahan-bahan studi Alkitab digital, kami paparkan semua bahan-bahan yang mitra-mitra Sabda berikan, termasuk teks Alkitab, bahan-bahan catatan Alkitab gitu ya. Kami semua informasikan kepada mahasiswa ya, mitra-mitra kami, sehingga bahan-bahan atau pustaka untuk studi Alkitab digital ini bisa ada dalam ekosistem studi Alkitab digital, begitu. Wow, luar biasa. Jadi memang we can't do it alone, tapi kita bisa kerjasama dan kerjasama untuk memuliakan nama Tuhan. Oke, terima kasih juga untuk para mitra yang sudah bisa akhirnya mewujudkan ini CSAD ini untuk ada diproduksi. Nah, pertanyaan berikutnya, keren ada kurikulumnya. Apakah kurikulum ini bisa secara bebas dipakai oleh sekolah atau STT nih, Bu Evi? Atau mungkin kalau misalnya ada STT atau sekolah yang ingin mengimplementasikan SAD ini di tempat mereka, gimana? Iya, jadi silakan kontak aja ya, feel free untuk kontak Sabda gitu, kami akan berikan informasinya. Kalau langsung dipakai kan pasti harus tahu dari kami sendiri. Sabda sendiri rindu sekali bisa memberikan training kepada mungkin STT atau kepada dosen-dosen ya. Itu rencana ke depannya kami bisa, karena nggak mungkin Sabda akan pergi ke semua STT di Indonesia untuk kami yang ngajar. Kami sangat rindu juga dari pihak STT atau dari gereja atau ini ya bisa menjadi trainer atau menjadi pengajar dari studi Alkitab digital ini. Jadi silakan kontak Sabda kalau ada yang ingin tahu lebih banyak tentang kurikulum kurikulum studi Alkitab digital ini ya. Nanti kita kasih tahu kontaknya ya nih, kasih di akhir ya. Itu. Ya ini dia. Atau bisa langsung kamu kasih tahu. Oh iya betul. Ya, ini jadi bisa kontak Sabda. Silakan nih, Kas. 088 di WhatsApp-nya 0881 2979 100 atau di WhatsApp-nya MLC juga bisa di 0821 3313 3315 atau melalui email yelsa@sabda.org. Sabda.org. Oke. Iya. Oke, sorry agak. Ya, oke. Itu dia dari kami dan waktunya sudah menunjukkan pukul 19.30 nih Bu. Dan tadi ada tanggapan dari
Kak Gersom siap, Bu Evi. Nah, ini siap yang mana nih? Siap yang Siap yang mengunjungi mana? arsipnya atau siap menerapkan SAD di tempatnya? Siap Nah, mau itu bisa. berbagi Nah, info juga ini siap. Kak Gerson. Oke. Sip. Nah, terakhir nih, Bu Evi, mungkin ada call to action untuk teman-teman atau mungkin juga harapan untuk SAD ke depannya, silakan. Iya. Kita punya rencana dulu ya, Nikos ya, rencana dari Sabda sendiri Iya. untuk SAD ke depannya beberapa ini pastinya kami akan uji coba, kami akan evaluasi uji coba yang di kurikulum di STT di Intias ini dan bisa membenahinya lagi supaya lebih ini lagi bisa digunakan di STT lainnya. Lalu kami juga akan coba uji coba lagi di beberapa STT. Kalau misalnya ada yang tertarik ya nanti tadi ya silakan kontak. Lalu terus kami juga rindu ingin membuat modul-modul lanjutan untuk kelas MLC dan tentu saja tadi pengembangan situs SAD. Jadi tolong doakan ya rekan-rekan untuk beberapa rencana ke depan terkait dengan SAD ini. Tadi harapan juga ya Nikas ya. Ya, harapannya Ya. sih kami rindu kurikulum ini bagi yang sudah mendapatkan maupun yang akan ya bisa menjadi bukti bahwa studi Alkitab digital ini bisa dilatih. Bukan sesuatu yang susah karena digital, karena teknologi dan sebagainya tuh ini bisa dilatih ya, bisa dilatih, bisa menjadi skill dan seharusnya menjadi skill yang luar biasa bagi orang Kristen pada zaman ini dan ini harus menjadi skill dasar yang juga harus dimiliki orang percaya pada era digital ini. Dan harapan kami juga ya, harapan dari Sabda sendiri dengan SAD, setiap orang percaya, STT, gereja bisa punya pustaka dan resources sudah dari beberapa abad yang lalu dan juga bahan-bahan sekarang dan bahan-bahan yang akan datang hanya dalam genggaman tangan atau dalam smartphone kita atau smart gadget kita ya. Itu semua bisa ada di sana dan tahu cara pakainya. Itu dan diharapkan dengan SAD ini kita semua punya hikmat ya untuk memakainya guna melayani Tuhan. Itu sih Nikos. Oke, ya itu ya teman-teman kiranya juga bisa menyambut golongan tadi untuk bisa melakukan studi Alkitab nggak hanya di dunia digital tapi juga dengan cara-cara yang digital, alatnya sudah ada, bahan-bahannya juga sudah ada, silakan dipelajari dan juga dipakai. Kalau belajar sendiri mungkin agak jenuh, jadi belajarnya bareng-bareng sama teman-temannya. Teman-teman Sabda juga sangat-sangat terbuka untuk bisa menolong dalam studi Alkitab digital. Oke, terima kasih Bu Evi dan juga teman-teman semuanya sudah bergabung dalam Sabda Unboxing.